Ladies and gentlemen, I think it's the perfect time to start the fire chat with our beloved guest that proven in making great things in Indonesia. I really cannot wait to have this chat since the beginning of this event. While we have chat with the speakers, the judges are still in the process of choosing who will be the champions. So now, please welcome Putri Tanjung and Yoris Sebastian. Halo Mbak Putri, hai Mas Yoris. How are you guys? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Mas Yoris baik ya? Sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, ini sedikit mengenai kedua narasumber kita hari ini. Putri Tanjung adalah CEO dan CXO dari City Corp dan juga staf khusus Kepresidenan Republik Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Dan ada Mas Yoris Sebastian adalah co-founder and executive chairman dari Inspigo. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat langsung taruh saja di chat box dan kami akan membacakan pertanyaan yang terpilih. Dan harap tulis nama dan instansi Anda beserta pertanyaan Anda. Contohnya Atia underscore dari ICCN underscore pertanyaannya bagaimana kiat-kiat menjadi sukses. Seperti itu kira-kira ya. Jadi langsung saja yuk kita mulai Mbak Putri Tanjung dan juga Mas Yoris Sebastian. Silahkan. Ya, seru banget ya Mbak Putri ya, kita barusan lihat 15 finalis dan mungkin saya mau nanya nih Mbak Putri, kira-kira gimana ngelihat perkembangan dunia startup di Indonesia belakangan ini? Oke, halo semua, hai Mas Yoris. Akhirnya kita bertemu walaupun secara virtual. Iya nih. Kita belum pernah ada kolaborasi sebelumnya, jadi hopefully setelah ini kita bisa berkolaborasi ya Mas Yoris. Pasti. Seneng banget sih Mas Yoris karena ngelihatnya seneng karena melihat semangat anak-anak muda sekarang dan menurut aku sekarang opportunity-nya endless ya Mas Yoris, kayak banyak banget opportunity yang ada, apalagi sebenarnya karena ada pandemi ini gitu ya, menurut aku ini juga sedikit blessing in disguise karena akhirnya mempercepat semuanya gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali entrepreneur bermunculan karena melihat opportunity yang sangat banyak gitu kan, dan aku merasa entrepreneur yang baik itu adalah orang yang bisa melihat dan menciptakan peluang ya Mas Yoris. Jadi kalau kita lihat sekarang di masa-masa sekarang justru banyak banget inovasi-inovasi baru karena biasanya entrepreneur itu mulainya dari pain point atau dari permasalahan. Betul gitu. Banget. Jadi menurut aku senang banget Mas Yoris ngeliatnya semangatnya terasa banget. Aku juga tadi pas lihat beberapa pitching dari teman-teman semua jadi belajar banyak juga, dan ternyata sekarang banyak banget anak-anak muda juga yang udah mikirin bukan hanya solusi dari permasalahan tapi gimana caranya bisa ada impact yang jelas, udah mulai concern terhadap lingkungan kita, bumi kita ya Mas Yoris tadi gitu, dengan banyaknya inovasi gitu. Mas, tapi mungkin aku juga ingin nanya-nanya nih Mas Yoris. Waktu awal Mas Yoris memulai startup, itu gimana Mas ceritanya waktu itu, awalnya? Ya, kalau saya sendiri kan senengnya itu karena pada saat saya mulai bikin digital startup yang pertama gitu ya, itu saya lihat ekosistem di Indonesia udah siap gitu loh, udah banyak angel investor, sudah banyak VC. Justru bagaimana kalau buat saya dan mungkin juga teman-teman yang nonton hari ini, bagaimana kita start as small as we can. Jadi bukan start small karena nggak bisa, tapi start small itu karena memang mentalitinya seperti itu, cari angel investor secukupnya buat Inspigo, terus juga setelah itu memilih strategic VC. Jadi mungkin VC ada banyak sekali di Indonesia, bahkan yang dari luar tapi ingin invest di Indonesia, tapi justru harus cari bagaimana menemukan visi-visi yang cocok. Dan sampai sekarang senengnya kita dan para visi yang backup Inspigo itu tetap membiarkan Inspigo tetap idealis dan terus memberikan inspirasi-inspirasi yang keren. Nah, mungkin saya juga mau balik nanya sama Mbak Putri nih, kira-kira buat teman-teman yang nonton, kalau tips dari Mbak Putri nih yang mungkin udah sering ke berbagai kota juga di Indonesia, gimana sih, mereka kan masih suka nanya tuh kan, gimana sih caranya kalau ingin memulai gitu. Kalau kayak saya sih tadi bilang ya bahwa sebenarnya angel investor udah mulai ada, visi udah ada, tapi mungkin
untuk mereka yang belum beruntung nih, belum bisa dapetin angel investor, belum bisa dapetin VC, kira-kira kiat-kiatnya untuk memulai startup tuh gimana sih? Kalau aku waktu itu Mas Yoris, aku memulai startup aku itu kan di umur 15 tahun. Waktu itu tuh bahkan belum aware sama nanti bisa di funding bisa apa gitu kan Mas Yoris. Betul. Jadi waktu itu tuh aku benar-benar memulai karena I believe in it so much. Ya. Jadi kayak waktu itu aku mulai bikin creative partner namanya. Jadi 15 tahun bikin event creator kecil-kecilan buat birthday party. Habis itu kayak di umur 17 kayaknya seru deh bikin namanya Creative Partner Corner waktu itu, acara talk show di mana waktu itu belum banyak tuh Mas, 2014 yang ngomongin soal menjadi creative entrepreneurs. Terus kalau ada seminar mahal gitu kan Mas, jadi nggak ada yang anak muda banget gitu. Nah, I truly believe in it so much karena aku waktu itu pengen banget menjadi creative entrepreneurs, tapi I don't know how. Aku nggak tahu gimana jadi a good creative entrepreneur. Akhirnya muncullah ide itu, dan akhirnya aku pitching lah sama nih kayak teman-teman. Tapi bedanya nih pitchingnya untuk mencari sponsor gitu ya. Pitching untuk mencari sponsor. Wah itu Mas, itu proses yang selalu diingat sampai sekarang sih. Jadi proses penolakan, proses dibilang kayak 17 tahun perempuan, nggak mungkin lah ngelakuin, kayak ngapain sih capek-capek cari minta uang aja ke bapak lo gitu lah Mas ya. Jadi proses itu yang membuat aku sangat belajar banyak. Jadi kalau misalkan ditanya kiat-kiat sukses atau kiat-kiat gimana cara memulai, menurut aku ya just do it sih. If you truly believe in it gitu ya you have to try. Ya of course lah ya, kita harus tahu nih pasarnya, kan kita pasti mulai dari pain point gitu kan. Habis itu pasarnya oke nggak nih gitu, marketnya menerima nggak, kayaknya gimana nih gitu ya. Habis itu of course business modelnya seperti apa dan segala macam. Tapi again, menjadi seorang entrepreneur atau founder or CEO of a startup kan it's a never ending marathon ya Mas Yoris. Bukan kayak lari sprint selesai gitu kan. We need to keep innovating gitu, we need to always think creative gitu. Jadi menurut aku paling penting adalah trust the process, karena menjadi seorang entrepreneur itu pasti akan ada gagal ya kan Mas Yoris, pasti ada jatuhnya gitu ya, tapi ya again ya trust the process, karena disitulah kita belajar banyak banget gitu. Dan sekarang cepet banget gak sih Mas Yoris, semuanya berubah serba cepat, terus tiba-tiba all the customer demands and needs tiba-tiba berubah gitu, we need to keep adapting gitu. Kalau Mas Yoris ada gak sih kayak tips gimana caranya kita bisa terus adapt gitu ya, atau kayak terus agile tapi tetap konsisten, tetap mencapai goal-goal yang kita inginkan? Itu gimana sih Mas Yoris ngebalance between agility gitu ya and consistency? Ya, yang pasti sih ada beberapa hal, tapi yang pertama kalau dari saya itu sebenarnya akhirnya saya baru sadar makna pendidikan buat saya adalah suka belajar gitu kan. Dan ini yang kayaknya Mas Menteri Nadiem Makarim juga udah mulai mencoba mengubah Indonesia, bukan menghafal lagi tapi lebih ke senang belajar. Karena sebenarnya pada saat kita kerja atau pada saat kita mulai startup gitu, kita mulai bisnis, itu kan sebenarnya yang kita harus lakukan terus rajin belajar. Bahkan pada saat tadi ya, pertama pasti belajar pas kita memulai kan ada susahnya dulu gitu ya, nyari sponsor, nyari investor juga tidak gampang. Nah tapi kita pelajarin kan caranya gimana. Kayak waktu itu saya misalnya mau nyari sponsor buat film, saya riset di Amerika tuh 2 industri yang paling banyak ngasih duit itu adalah otomotif sama beauty. Dari situ pun di Indonesia masih juga ditolak juga gitu kan, padahal udah kasih lihat datanya. Tapi fast forward habis itu akhirnya bisa dapat lumayan besar dari perusahaan-perusahaan beauty dan juga otomotif di Indonesia. Jadi emang harus mau belajar sih. Dan yang kedua sebenarnya ya kita justru jangan, kalau sekarang kan mungkin terpaksa ya gara-gara pandemi jebret gitu loh, kita harus berubah. Kalau ini biarpun nanti pandemi udah berakhir, kita harus men-challenge diri kita terus untuk terus mau berubah. Terus harus evolve ya Mas, harus berkembang terus. Jangan stand still aja, jangan berhenti di satu titik. Dan akhirnya ya itu ya hubungannya antara agile dan juga learningnya tuh long life learning lah, terus menerus ingin belajar. Yang penting juga itu kali ya Mas ya, kayak punya sense of urgency di mana kapan kita harus benar-benar beradaptasi, melihat keluar ya. Basically tadi yang Mas Yoris bilang, intinya adalah terus mau belajar. Betul. Harus punya growth mindset. Betul. Dan mungkin kalau pengen nanya juga sama Putri nih, kalau untuk
ke depannya gitu ya, kita kan sangat percaya nih bahwa kekuatan dari anak muda, kekuatan dari industri kreatif gitu ya. Kita tahu misalnya bahan-bahan alam gitu ya, bahan-bahan kayak oil and gas gitu kan nanti akan habis ya, 2000 berapa tuh nanti udah diramalkan kita akan kehabisan sumber daya alam gitu yang dari sisi oil and gas dan lain sebagainya. Sementara industri kreatif ini kan menggunakan manusia gitu kan, sumber dayanya manusia, dan sebenarnya kalau kita bisa upskilling ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita lihat nih kayak Hyundai Startup Challenge dan berbagai ekosistem yang ada, harusnya sih kita boleh berharap besar nih ya untuk Indonesia ya Put ya. Betul. Setuju banget sih Mas. Aku dari dulu a true believer of creative entrepreneurs sih Mas. Betul. Aku juga percaya bahwa nantinya ekonomi kita tuh bisa di drive sama creative industry. I truly believe in it. Amin. Dan aku merasa sekarang kita melihat semakin banyak creative entrepreneurs yang bermunculan ya Mas ya. Karena creative entrepreneurs itu menurut aku very special karena kita tuh punya competitive edge ya Mas. Jadi kita tuh punya added value gitu. Yang menurut aku sangat luar biasa gitu. Dan menurut aku creative entrepreneurs itu kita harus berpikir nih, sebenarnya kan yang penting ya Mas dari sebuah startup adalah gimana caranya kita bisa membuat startup kita atau bisnis kita sustainable. Betul. I think that's the most important thing gitu kan. Gimana kita bisa sustainable. Nah, sustainable-nya adalah dari kreativitas, inovasi, berkolaborasi gitu kan. Itu yang bisa membuat startup kita bisa terus sustainable. Jadi I truly believe in creative entrepreneurs, dan aku melihat sekarang banyak banget contoh kayak misalkan ICCN gitu kan, Kemenkop dan segala macamnya itu juga udah sangat mensupport creative entrepreneurs. Mereka banyak bikin acara-acara untuk mendukung creative entrepreneurs, workshops dan segala macam. Karena sebenarnya Mas yang paling penting dari sebuah startups itu harus punya mentor yang baik. Betul. Itu lebih mahal daripada modal ataupun uang ya. Betul Mas gitu. Dan faktanya lagi adalah aku senang banget karena kita tahu ya Mas bahwa di dunia kreatif itu banyak sekali perempuan. Iya. Ya kan, di industri kreatif tuh banyak sekali perempuan, tapi sedihnya adalah masih sedikit banget creative entrepreneurs yang perempuan Mas, yang di top of the pyramid gitu. Leadernya. Jadi menurut aku itu juga jadi salah satu PR juga tuh untuk kita semua, untuk gimana cara kita bisa mendorong lebih banyak lagi creative entrepreneurs untuk punya akses seperti funding, akses ke mentorship dan segala macamnya gitu. Karena sedihnya Mas gitu ya, sedihnya adalah Mas Yoris, women led startup itu cuma receive just 2.3% of VC funding. Cuma 2,3% doang women-led yang diinvest sama venture capital. Jadi it's still long way to go for us to untuk kita bisa mensupport ini gitu. Dan ini bukan cuma ngomongin soal perempuan doang kan ya Mas Yoris. Ini ngomongin soal creative entrepreneurs yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia gitu, yang harusnya bisa punya akses dan opportunity yang sama gitu. Tapi dengan adanya acara seperti ini gitu ya, Hyundai Startup Challenge dan segala macam ya, semoga bisa lebih banyak dan terus menerus gitu ya Mas, agar bisa membuka opportunity lebih banyak nih untuk startup di Indonesia gitu. Mas Yoris ya. Tapi aku penasaran juga kan, Mas Yoris kan dari dulu udah sering ngomongin soal generasi muda gitu kan, soal millennials gitu. Mas Yoris udah ngelihat banget the power of the younger generation gitu. Nah sekarang Mas Yoris ngelihat ada seperti ini, tadi juga banyak banget anak-anak muda yang sangat luar biasa gitu. Ada 2 pertanyaan sekaligus Mas Yoris. Yang pertama, Mas Yoris melihat generasi muda kita ini seperti apa? Terus yang kedua, menurut Mas Yoris dunia startups in the next 2 to 5 years itu seperti apa sih Mas di Indonesia? Ya, jadi kalau yang pertama sebenarnya gitu kan, makanya sempat sampai bikin buku di 2016 kalau nggak salah, itu tentang generasi langgas, generasi milenials Indonesia, karena waktu itu terlalu banyak orang yang bilangnya, wah payah nih generasi milenials, payah nih gitu ya. Saya bilang, saya yang kebetulan bersinggungan dengan mereka di berbagai project OMG Consulting, di project-project klien, itu berbeda ya ngelihatnya gitu, bahwa masih banyak juga kok millennials gitu yang ya kayak tadi ya, kayak Mbak Putri gitu, yang dari 15 tahun juga udah berusaha dan membuat tadi ya impact
ke orang gitu, bukan sekedar buat diri sendiri tapi buat orang lain. Nah, saya kumpulin cerita-ceritanya dan sekaligus menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lebih luas. Dan kalau sekarang sih ya kita lihat aja tadi kan finalisnya gila-gila banget, maksudnya ada beberapa wajah lama yang saya sudah kenal, ada beberapa wajah baru, tapi semuanya itu ya mikirin orang lain, mikirin Indonesia dan dampaknya keren. Misalnya dibilang, wah hati-hati nih anak muda nggak suka sama budaya, lihat aja program-program bahkan batik yang baru gitu dari anak muda Indonesia tuh keren-keren banget gitu loh Put. Jadi dari dulu sih sangat percaya dan sekarang sih senang banget sudah banyak contohnya gitu kan, sudah banyak sekali millennials yang membanggakan kita semua. Betul. Dan tadi pertanyaan keduanya apa, sorry? In the next 2 to 5 years, yeah. Menurut Mas Yoris gimana nih startup di Indonesia? Ya, saya lihat semakin kuat ya, bahkan kita bisa sangat kuat kalau kita mau lihat di Southeast Asia misalnya ya, kita akan yang tadinya tuh kita agak ketinggalan secara ekosistemnya Put gitu ya. Jadi banyak nih misalnya kita lihat sama-sama bahkan di lomba internasional kita menang di lombanya, tapi di dunia nyatanya kita kalah karena mereka di negara tetangga itu tadinya sistemnya lebih kuat. Nah sekarang kan ya tadi Putri bilang ada ICCN, ada kementerian dan banyak swasta juga yang sudah mulai mendukung. Bahkan kayak Menteri BUMN kemarin bilang, iya harusnya lokal dong yang invest ke anak-anak muda, jangan asing misalnya gitu kan. Nah hal-hal itu buat saya tuh menjadi suatu peluang. Nah tapi yang menarik nih, yang saya udah mulai beberapa kali, nanti kapan-kapan ngajakin Putri juga ikutan, itu startup-startup yang mulai mikirin climate change. Yeah. Nah itu kalau saya ikut meeting sama mereka, Mbak Putri, saya tuh roaming. Ini saya nggak ngerti ini ngomongin apa gitu ya. Tapi ya saya ngasih mereka business wisdom-nya gitu ya. Tapi dari mereka saya justru belajar tentang udara, tentang apa itu. Kalau tadi kita lihat Fish kan udah mulai dimasukin IoT ya, ini juga mereka udah mulai tuh banyak sekali menurut saya startup-startup keren yang saya mulai sering ikut acara mereka untuk belajar. Nah tadi kan kita harus selalu mau belajar hal yang kita nggak tahu gitu kan. Nah itu sih 2-3 tahun ke depan setelah pandemi saya rasa itu keren tuh kalau kita gaungkan supaya emang ya itu masalah dunia setelah pandemi kan adalah climate change. Climate change ya, betul. Mas Yoris, mungkin ini karena kita udah seru ngobrol-ngobrol nggak kerasa ternyata udah mau end of the session. Mungkin dari kita berdua kali ya Mas, apa nih pesan-pesan atau tips Mas untuk teman-teman startups atau teman-teman juga nih yang baru mau memulai bikin startup Mas Yoris? Ya, kalau dari saya sih ya tadi ya, maksudnya setuju banget sama Putri tadi bahwa cari yang kita suka banget tapi juga relevan dengan experience kita, cari sesuatu yang bisa berdampak buat orang banyak. Ada banyak sekali masalah di sekitar kita gitu ya, coba di elevate lagi dari situ. Dan kita berada di era yang cukup baik ya saat ini karena ekosistemnya sudah mendukung, tinggal masalah kita mau atau tidak gitu. Jadi ada begitu banyak kementerian bahkan kan bikin program startup, ada begitu banyak swasta juga seperti Hyundai kayak gini yang bikin program gitu. Jadi gunakan kesempatan ini, tinggal masalahnya kita mau atau tidak, dan kalau mau lakukan dengan cara yang benar, rajin belajar, tapi juga langsung bertindak, jangan nunggu-nunggu kelamaan. Setuju. Mungkin kalau dari aku Mas Yoris, to all my fellow entrepreneurs dan calon-calon yang mau bikin startup, semangat terus, enjoy the process. Ingat bahwa proses itu baik. Kadang-kadang kan proses itu jatuh bangun ya Mas Yoris ya. Tapi it's a good process gitu. Dalam arti kita bisa belajar banyak dari proses tersebut. Karena jadi pengusaha, I truly believe nggak ada yang instan ya Mas Yoris. Karena kita akan terus belajar banyak banget di proses itu. Kita akan gagal kita akan gagal banyak banget. Tapi ingat kalau misalkan kita hari ini gagal A, kita bisa belajar soal A itu, dan besok kita gagal B. Jadi setiap hari gagalnya beda gitu. Terus selalu ingat bahwa semua itu punya timeline-nya masing-masing.
Kadang-kadang aku sebagai seorang pengusaha yang masih generasi Z nih ya Mas ya, suka membandingkan diri ke banyak orang, terus jadinya stres sendiri dan jadinya justru nggak fokus gitu. Jadi ingat bahwa semua orang punya timeline masing-masing. Don't beat yourself too hard. Tadi Mas Yoris juga udah pesen terus menjadi evolving leader, terus berkembang, terus mau belajar, terus mau berkolaborasi. Itu penting banget ya Mas, karena sekarang nggak bisa menang sendirian. Kita harus mau berkolaborasi. And remember, being an entrepreneur itu is a never ending process. And kayak bukan lari sprint tapi lari maraton. Betul, setuju banget. Wow, inspiring. Terima kasih banyak untuk Mbak Putri Tanjung dan juga Mas Yoris Sebastian. Luar biasa sekali pembahasannya. Semoga juga menginspirasi semua yang sedang menonton kita. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Boleh ya aku bacain ya? Silahkan. Oke, ini dari CEO Mungilmu, Mbak Aska. Pertanyaannya, do you have any suggestions on how to lead in a time of crisis or in the time when a drastic change is needed? So it's about leadership nih. Mungkin terserah mau Mas Yoris dulu atau Mbak Putri. Bebas. Oke, Mas Yoris dulu deh. Siap. Oke, kalau tips buat semuanya sebenarnya, tapi pertanyaannya bagus gitu, karena buat saya ini adalah kesekian kalinya saya kena krisis, dan buat saya sih tetap susah ya, bukan berarti gampang. Kalau mengutip kata-kata dari Coldplay, nobody said it was easy, tapi tentunya kita harus mau berusaha, kita harus mau mencoba. Nah, kalau saya selalu bagi dua tim. Satu tim dengan melihat secara mikroskop, secara detail itu untuk jangka pendek, karena itulah cara kita bertahan gitu ya, sama kayak kemarin tahun lalu di Inspigo, gitu ya, kena kaget dulu, tapi kita pikirin secara mikroskop kita harus bisa survive gitu kan. Nah, tapi juga harus ada timnya yang kita bisa melihat masa depan gitu loh. Jadi kita juga punya tim yang harus lihat bahwa oke, ke depannya kita mau seperti apa. Dan itu kita jadi punya dua plan jangka pendek dan jangka panjang. Tapi jangan lupa zaman sekarang, even sebelum pandemi, waktu itu ada salah satu business leader, salah satu bank terbesar di Indonesia bilang bahwa zaman sekarang, waktu itu presidennya masih Trump, dia bilang zaman sekarang satu tweet dari Presiden Trump itu bisa merubah business plan dia 5 tahun ke depan. Jadi kita harus tetap agile, tadi sudah dibahas, dan kita harus punya beberapa skenario. Bahkan kan kita nggak tahu nih ya, ada third wave atau tidak, jadi harus ada nih ke depannya. Kalau nggak ada third wave, kita skenario-nya apa? Kalau kita tidak ada third wave, kita langsung pandemi berubah jadi endemi, skenario-nya apa? Jadi bikinlah sebagai CEO, bikinlah bersama tim tentunya ya, bikinlah beberapa skenario sehingga apa yang akan terjadi kita sudah siap untuk dua-duanya. Walaupun kita tetap berharap tidak terjadi third wave tentunya. Silakan, terima kasih banyak atas jawabannya. Mas Yoris, boleh Mbak Putri Tanjung mungkin mau ditambahkan mengenai leadership in crisis? Boleh, aku nambahin sedikit aja. Tadi Mas Yoris sebenarnya udah lengkap jawabannya. Ya. Menurut aku sebagai leader atau CEO di saat crisis atau uncertainties, itu yang paling penting adalah kita itu harus accept kalau ini memang ada perubahan. Kadang-kadang sebagai leader kita ya sendiri agak susah nih kayak nge-accept bahwa ini beneran terjadi gitu ya. Jadi menurut aku yang paling penting itu sebagai leader adalah kita harus accept bahwa emang changes to happen gitu. Nah yang kedua adalah we need to be as a leader, we need to be adaptive juga. Dalam arti kita harus tahu bahwa we need to evolve as a leader. Jadi kalau misalkan ada crisis atau other changes ya kita nih gimana nih caranya sebagai leader untuk bisa adapt or evolve. Tadi Mas Yoris bilang kan, of course kita harus lihat nih apa nanti ke depannya, what we can do to fix it, what changes that have to be, apa yang kita harus lakukan. Terus juga mungkin strateginya harus ditweak nih. Yang tadi misalkan aku dulunya memang fokusnya di banyak banget event offline, tiba-tiba semua klien bye-bye gitu kan gara-gara adanya pandemi. Then I have to think quick, I have to make a decision sih. Berarti kita harus belajar gimana caranya kita bisa do all the online events gitu. Kita ngelihat pain point-nya apa dan apa yang kita bisa masuk tuh gitu. Jadi kita sebagai CEO atau sebagai leader kita harus bisa melihat opportunities tersebut dan kita harus bisa membuat strategi itu, dan itu bisa tadi juga Mas Yoris bilang ngobrol sama tim kita. Nah, terus yang paling penting juga adalah kita sebagai CEO kita harus able to lead the shift
tadi kan beda semua nih, strateginya baru, ininya baru gitu. Jadi kita sebagai leader harus bisa meyakinkan tim kita atau mengcommunicate our new objective. Ini akan kemana nih arahnya. It's very important karena tim kita juga human being kan. Mereka juga merasa, oh ini uncertainty nih, mau dibawa kemana nih perusahaannya dan segala macam. Jadi it's very important untuk ngasih tahu bahwa okay, this is the direction that we're going. So communicate the clear objective. Jadi mereka juga nggak salah arah gitu. Mereka tahu okay, bahwa CEO gue bisa nih, leader gue bisa. Nah pas kita show that, tim kita kan jadi lebih confident gitu. Jadinya itu sih yang paling penting adalah of course we need to be, kita harus menjadi evolving leader. We need to create a strategy. Tapi we also need to be able to communicate that new and clear strategy dan nge-lead tim kita juga. Setuju banget. Walaupun saya belum memulai entrepreneurship saya sendiri ya, tapi ini bisa dicatat dan juga untuk teman-teman yang sudah memulai usahanya atau startupnya boleh dicatat pokoknya apapun tadi masukan dari kedua narasumber kita hari ini. But sadly our moment with Putri Tanjung and Yoris Sebastian is over, but we can catch up again in another time, alright? Mas Yoris, Mbak Putri? Siap tentunya. Thank you. Cool. Wait, don't go anywhere. Sabar. I want to ask all the audience to turn on their camera so we can take pictures together. Our admin will make screenshots continuously. So please make sure that your camera is already on. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Please turn on your cameras. Alright, everybody's on? Okay, are you ready? 3, 2, 1, cheese! Once again, smile in 3, 2, 1. Alright, thank you once again, Mbak Putri Tanjung as the CEO and XXO of Citicorp and Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Terima kasih juga Mas Yoris Sebastian as co-founder and executive chairman of Inspigo. Terima kasih. Of course. Bye. Yes, it's been an honor to have the chit chat with you guys.